Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang takbiratul ihram pada bagian yang kedua. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang takbiratul ihram bagian yang terakhir. Semoga pembahasan ini semakin menambah perbendaharaan ilmu agama kita, sehingga kita bisa mendirikan salat dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disebutkan pada edisi sebelumnya bahwa dalam melaksanakan takbiratul ihram, para ulama bersepakat disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar bahwasanya ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah wa idza kabbara lir-ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalika aidan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya ketika memulai sholat, ketika bertakbir untuk ruku, dan ketika mengangkat kepala setelah ruku, beliau mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya juga. Akan tetapi muncul sebuah pertanyaan, apakah mengangkat tangan tersebut bersamaan dengan takbir, atau takbir dulu baru mengangkat tangan, atau keduanya dilakukan secara bersamaan? Masalah ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dalam kitab Aslu Sifatis Salatin Nabi disebutkan penjelasan terkait perbedaan para ulama dalam masalah ini. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, takbir berbarengan dengan mengangkat tangan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan salah satu pendapat Syafi'iyah, mengangkat tangan itu sebelum takbir. Sebagian ulama Hanafiyah juga berpendapat mengangkat tangan itu setelah takbir. Akan tetapi yang benar yaitu bahwa perkara ini masih bisa ditolerir. Artinya boleh mengangkat tangan dahulu sebelum takbir, boleh setelah takbir, dan dibolehkan juga berbarengan dengan takbir. Karena semua ini pernah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang menjelaskan ketiga bentuk takbir dan mengangkat tangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah yang pertama, mengangkat tangan itu dilakukan sebelum takbir. Berkaitan dengan hal ini, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hazwa mankibaihi thumma kabbar." Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai keduanya setinggi pundak lalu bertakbir. Imam Abu Daud rahimahullah juga meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Humaid Al-As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi thumma yukabbir. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau mengangkat kedua tangannya sampai keduanya setinggi pundak lalu bertakbir. Kemudian yang kedua yaitu mengangkat tangan dilakukan setelah bertakbir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah disebutkan bahwa Abu Qilabah radhiyallahu an berkata, annahu ra'a Malik bin al-Huwairits idza shalla kabbar thumma rafa'a yadayhi wa idza arada an yarfa'a rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'a yadayhi wa haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hakadha. Yang artinya ia melihat Malik bin al-Huwairits radhiyallahu an jika salat ia bertakbir lalu mengangkat kedua tangannya. Jika ia ingin ruku, ia juga mengangkat kedua tangannya. Jika ia mengangkat kepala dari ruku, juga mengangkat kedua tangannya.
Dan ia pernah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan seperti itu. Dan yang ketiga, yaitu mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbir fi shalah fa rafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alahuma hazwa mankibaih wa idza kabbara lirruku' fa'ala mislah." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan takbir. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga keduanya setinggi pundak. Jika beliau hendak ruku, beliau juga melakukan demikian. Imam An-Nasa'i rahimahullah juga meriwayatkan sebuah hadis dari Malik ibn al-Khuwairis radhiyallahu an, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rafa'a yadayhi hina yukabbir hiyal uzunai wa idza arada ay yarka' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya jika sholat beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga sampai setinggi kedua telinganya. Beliau lakukan itu juga ketika hendak ruku atau hendak mengangkat kepala dari ruku'. Jadi dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa boleh bagi kita melakukan di antara salah satu dari 3 bentuk bertakbir, baik takbiratul ihram maupun takbiratul intiqal. Siapa saja yang mengangkat tangannya sebelum takbir, maka ia telah benar. Siapa saja yang mengangkat tangannya setelah takbir, maka ia juga telah benar. Demikian juga siapa saja yang mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir, maka ia juga telah benar. Karena ketiga-tiganya didukung dengan dalil-dalil yang sahih. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah uraian tentang takbiratul ihram pada bagian yang terakhir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa mengamalkannya dengan baik dan benar. Amin. Wallahu ta'ala a'lam.